Oke, untuk minggu ini kita membicarakan mengenai academic reading. Sebenarnya academic reading ini termasuk dari bagian reading juga secara keseluruhan. Reading itu kita bisa membaca reading fiction dan non-fiction. Waktu itu sudah saya bahas di awal ya. Dan kalau misalkan membaca reading fiction dan non-fiction itu kita melakukannya secara berbeda. Nah, untuk academic reading itu melakukannya juga ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu jauh berbeda dari reading untuk non-fiction. Nah, mari kita lihat untuk pattern dari academic reading tersebut. Oke, setiap kali kita membaca dalam bahasa lain, apapun bahasanya, ketika kita membaca itu, yang paling essential atau yang paling important itu adalah vocabularies and structures of the language-nya. Nah, vocabularies-nya di sini itu jika kita ingin mempelajari atau memahami bahasa orang tersebut, vocabularies atau kosakata dari bahasa tersebut sangatlah penting ya. Jadi tidak hanya mengandalkan ayo belajar bahasa, tapi tidak mau menambah vocabulary-nya itu akan sangat sia-sia sekali. Begitu juga dengan structure of the language-nya. Ketika adik-adik sudah mempunyai begitu banyak vocabularies, tapi adik-adik tidak mengetahui structures of the language-nya. Maksud structure of the language di sini adalah yang biasa kita kenal dengan grammar dalam bahasa Inggris. Nah, itu akan sia-sia ya. Jadi hanya tahu kata-katanya saja, tapi tidak tahu maksud dari susunan kata-kata tersebut apa. Oke. Karena di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu susunan bahasanya walaupun mirip tapi tidak sama. Di dalam bahasa Indonesia itu kita tidak selalu menggunakan kata kerja, tapi kalau di dalam bahasa Inggris kita selalu menggunakan kata kerja. Lalu di dalam bahasa Indonesia kita tidak selalu melambangkan kegiatan di masa-masa tertentu itu dengan tipe pekerjaannya. Sementara di bahasa Inggris kita selalu melambangkan verb itu sebagai kapan terjadinya pekerjaan tersebut. Oke. Jadi selalu saya sarankan ketika adik-adik benar-benar ingin menguasai sebuah bahasa, you have to learn and master the vocabularies and its structures. Oke, lanjut. Oke, selama beberapa minggu kemarin itu kita sudah belajar mengenai general reading ya. General reading itu dimana kita memerlukan keywords dulu, apa informasi yang ingin kita cari. Nah, dari sana itu kita mengambil inti-intinya dari informasi yang akan kita cari itu, makanya kita namakan dengan keywords. Lalu kita sesuaikan dengan topik dari teks yang kita baca. Setelah kita menyesuaikan dengan topik dari teks yang kita baca, kita melihat kepada general main idea-nya. Jika paragraf itu hanya satu, maka simple, kita akan mencari main idea-nya di paragraf itu saja. Tapi jika paragraf itu berbentuk esai yang merupakan lebih dari 3 paragraf misalkan, nah kita harus membaca dulu general main idea-nya supaya kita bisa mengetahui apakah kita membaca teks yang benar atau tidak. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke main idea of the paragraph-nya. Main idea of the paragraph ini diperlukan juga ketika kita mencari detail informasi seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kita tahu di paragraf mana kita akan mendapatkan informasi tertentu yang kita inginkan. Oke. Nah, academic reading itu dia terbagi dua. Yang pertama itu bisa datang dari books, yang kedua itu bisa datang dari journals. Journals itu consist of studies biasanya ya. Ada begitu banyak studies yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang biologi. Nah, dia itu akan disatukan dalam sebuah journals. Nah, di sana itu kita menamakannya sebagai academic reading. Kenapa kita harus tahu cara membacanya supaya kita itu bisa membaca lebih efektif. Kemarin saya sudah memberikan 2 tipe artikel dan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Ada 2 tipe pertanyaan yang saya tanyakan ya. Nah, dan saya bertanya juga bagaimana caranya adik-adik mencari informasi tersebut. Nah, ada beberapa yang hampir mirip sesuai dengan efektivitas dari membaca yang baik dan ada juga beberapa yang mempunyai tipe membaca sendiri
yang menurut adik-adik juga mungkin efektif. Nah, yang untuk ini saya akan menyarankan untuk membaca yang lebih efektif dan apa gunanya dari tiap-tiap poin yang ada di dalam artikel atau books tersebut. Oke, mari kita lanjut. Oke, kita masuk dulu kepada pembahasan books. Nah, untuk pembahasan books ini, mari kita lihat beberapa poin yang ada di sini. Nah, yang pertama itu adalah keywords, yang kedua title, yang ketiga itu adalah review, keempat itu preface. Preface itu related to the writer's topic, and then the last one is the table of content and consists of subtitle. Lalu di dalam buku itu juga nanti ada pictures, diagram, and tables. Oke. Untuk membaca buku, nah kita ini seperti yang saya bilang, ketika kita membaca kita harus mempunyai pertanyaan dan informasi yang kita harus cari tahu sendiri. Nah, dari informasi yang kita ingin cari tahu itulah kita membentuk keywords kita sendiri. Apakah keywords itu cocok untuk buku yang akan kita baca atau tidak. Nah, ketika kita sudah mempunyai keywords yang dari informasi yang kita ingin cari tersebut, kita itu akan melihat buku yang sesuai dengan keywords tersebut. Bagaimana cara mencarinya? I'm sure that you have already known. Keywords-nya itu pertama yang kita cari adalah ketika kita membaca buku adalah title-nya. Apakah cocok dengan keywords yang kita butuhkan atau topik yang kita ingin cari? Pasti kita akan membaca title-nya dulu. Tapi terkadang dari title itu saja kita tidak terlalu cukup mendapatkan informasi apakah memang cocok buku ini untuk kita baca atau tidaknya sesuai dengan informasi yang ingin kita cari. Nah, ketika hal tersebut tidak cukup, kita itu akan pindah kepada review. Review itu maksudnya bisa saja dengan sinopsis ya, atau adik-adik bisa mencari review dari orang-orang yang sudah membaca buku tersebut sebelumnya. Nah, ini kenapa saya buatkan dalam bentuk optional, karena terkadang dari title itu sendiri kita sudah tahu we are in the right track. Nah, tapi kalau misalkan kita memang benar-benar masih buta dengan isi dari buku tersebut, kita bisa membaca reviewnya. Review itu bisa datang dari synopsis of the book, or maybe the previous reader that have already read the books before. Nah, jadi itu bisa datang dari reviewnya supaya kita do not wasting our time, ya. Do not waste our time to read a book that is not really necessary for us. Okay. Selanjutnya itu adalah preface atau kata istilahnya adalah kata pembuka ya dari penulis tersebut. Nah, preface ini biasanya jika orang-orang tidak tahu, itu biasanya preface itu biasanya di skip ya. Nah, saya tidak menyarankan preface ini untuk selalu dibaca karena terkadang balik lagi title itu sudah bisa menggambarkan dari apa isi buku tersebut. Tapi jika title itu tidak menggambarkan dengan baik isi dari buku tersebut, sementara we do not really have enough time to read all the points in the book, we are going to see the preface ya. We need to see the preface. Preface ini sebenarnya apa? Preface ini sebenarnya adalah writer's topic. Jadi preface itu adalah gambaran sedikit dari apa yang akan kita baca di dalam buku itu berdasarkan penulisnya. Jadi penulis itu menggambarkan sedikit banyaknya topik-topik atau poin-poin yang akan dia diskusikan di dalam buku tersebut. That's why we need to see the preface if we want to save time. Nah, salah satu dari contoh preface itu adalah seperti ini. Nah, dari buku ini saya ingin adik-adik coba deh membaca buku ini. Kira-kira buku ini mengenai apa? Berdasarkan preface tersebut. Okay, I'm sure that you have already found the information. Informationnya itu berada di sini ya. The book contains 3 types of information. The main part of each chapter is the text. Following each chapter are references and problems. Nah, dia berkaitan mengenai problems. Problemsnya yang di-arrange by topic. One topic is suggestion readings. Nah, ini berarti dia menggambarkan bukunya itu adalah problem solution, problem solution, problem solution. Nah, apakah cocok nanti dengan tema yang akan kita cari atau tidak? Nah, itu tergantung dari topik adik-adik sendiri. Apakah memang adik-adik itu
mencari sebuah problem di dalam biology dan cocok atau tidaknya berdasarkan dari preface yang dicari oleh adik-adik sendiri. Nah, harus tahu preface-nya dulu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, ketika adik-adik merasa sudah cocok dengan preface-nya, adik-adik itu juga bisa melihat table of content-nya. Nah, table of content ini biasanya itu adik-adik pasti juga kalau misalkan melihat buku ya melihat table of content-nya ya, ada atau tidaknya keywords tersebut di dalam buku itu. Nah, untuk table of content ini ada banyak nih seperti ini. Nah, tapi saya menyarankan tidak hanya melihat unitnya saja dari table of content itu, seperti yang saya tulis sebelumnya. Di dalam table of content ini ada beberapa subtitle ya. Nah, untuk mempercepatnya adik-adik bisa melihat subtitlenya dari table of content tersebut. Nah, yang mana yang paling cocok dengan topiknya. Jadi, adik-adik itu memang kembali lagi hal yang paling penting sekali yang harus adik-adik punya sebelum membaca buku itu adalah keywords dari informasi yang adik-adik ingin baca. Apa yang ingin adik-adik cari di dalam buku tersebut. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pictures, diagram, and tables. Nah, pictures, dia contohnya seperti ini. Ketika adik-adik melihat list ini kira-kira bercerita tentang apa? Oke, ini adalah bercerita mengenai respons terhadap rasa sakit, ya. Nah, respon terhadap rasa sakit itu dia menjelaskan, si writernya menjelaskan dalam beberapa poin di sini. Nah, ada 5 poin yang dijelaskan oleh writersnya di sini. Pain receptors, the impulse is carried from the pain receptor to the central nervous system, the impulse travels to the ends, bla bla bla, the relay neurons then passes the impulse to motor neurons, blah blah blah. The impulse is finally carried to the muscle fiber, blah blah blah. Nah, itu biasanya memang perlu dibaca ya. Tapi pada umumnya tidak hanya adik-adik, tapi pada umumnya readers itu juga bisa confused atau bingung dengan penggambaran dari penjelasan si writers itu sendiri. Nah, oleh karena itu we need to see the pictures of the reading itself. Nah, di dalam buku itu, that's why if the book has the pictures, we need to pay attention more to the pictures supaya kita understand what does the writers mean in the explanation. Nah, contohnya seperti ini ya, ada 5 poin mengenai response to pain. Itu akan lebih mudah dimengerti jika dia berupa gambar seperti ini. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah tables. Diagram dan tables ini hampir sama. Saya akan memperlihatkan tables ini. Berdasarkan tables ini, adik-adik pasti akan tahu topik dari pembicaraan si writer itu kira-kira apa. Okay. They have pathogens, most likely methods of dissemination, incubation periods, mortality rates, vaccine, and treatment. Nah, dia ada 5 poin yang dia jabarkan di dalam sini, dan dia mempunyai title Potential Biological Welfare Agents. Berarti secara garis besarnya, kira-kira artikel sini menceritakan mengenai ingredients atau tools that we need to have when we want to create a biological weapon. Nah, ini dia. Bagaimana kalkulasinya, bagaimana pembuatannya, berapa lama waktu yang diperlukan, vaksinnya, dan treatmentnya bagaimana. Nah, ini dia untuk yang books. Ya. Lanjut, kita masuk ke journals yang di dalamnya berisi studies. Ya. Tidak terlalu berbeda jauh dengan books, journals yang di dalamnya berisi studies itu juga pasti akan berbicara mengenai titles, nah, berbicara mengenai keywords, tapi di dalam jurnal itu sudah tidak ada table of content, preface ya. Nah, yang ada di dalam jurnal itu adalah
beberapa poin ini. Yang pertama itu adalah title dengan keywords-nya. Di dalam jurnal itu title dan keywords itu sangat penting ya. Kita itu kalau misalkan kita mau membaca jurnal, kita lihat dulu informasinya, kita ingin yang berkenaan mengenai biologi. Nah, tiba-tiba di dalam jurnal itu title-nya menceritakan mengenai the development of technology in computer. Nah, itu kan tidak berkaitan dengan biologi sama sekali. Nah, itu title dan keywords-nya. Kalau untuk jurnal akan lebih simpel daripada buku. Tapi tetap saja kembali yang paling kita butuhkan adalah keywords kita sendiri. Oke, title dan keywordnya di jurnal tidak seperti di buku. Di jurnal itu writer akan memberikan keywordsnya mengenai kira-kira apa keywords atau hal-hal penting yang akan dibahas mengenai writer di dalam jurnal tersebut. Kalau keywords ini kalau digambarkan buku adalah preface-nya dari writer tersebut. Oke, di dalam jurnal tersebut atau studies tersebut juga nanti akan ada abstrak. Di dalam jurnal itu juga akan ada subtitle, pictures, diagram, and tables, and also citation, and the last one is conclusion. Oke, untuk title and keywords. Nah, kita masuk ke abstrak. Mari kita lihat abstraknya itu bagaimana. Nah, ini saya mempunyai pictures dari salah satu artikel yang berjudul entitled Evolution in Action, a case study based advanced biology class at Spelman College. Nah, di dalam sini itu titlesnya yang pasti yang ini ya. Nah, kita akan melihatnya di sini. Itu pun saya tidak kasih tahu, adik-adik pasti sudah tahu ya. Nah, keywords-nya itu berada biasanya di bawah abstraknya. Nah, dari sini itu adik-adik sudah bisa mencocokkan apakah keyword-nya itu cocok dengan informasi yang adik-adik ingin untuk cari atau tidak. Nah, di dalam keywords itu, si writer membicarakan mengenai evolution, biology, case study, teaching, and curriculum revision. Berarti dia membicarakan mengenai cara mengajar dan revisi kurikulum yang dibutuhkan di dalam bidang biologi berkenaan mengenai evolusi. Nah, lalu untuk lebih jelasnya, kita sebaiknya dan seharusnya membaca abstrak. Abstrak itu sebenarnya kurang lebih seperti preface ya. Apa sebenarnya yang diinginkan untuk dibicarakan oleh writer itu? Nah, apakah dia sama seperti conclusion? Kurang lebih sama seperti conclusion. Karena di dalam abstrak ini, si writer itu menjabarkan secara brief, secara singkat itu isi dari writingnya atau dari teks yang dia berikan di dalam artikel tersebut. Nah, oleh karena itu memang harus dibaca abstraknya terlebih dahulu. Mengerti dulu abstraknya, apakah memang di dalam abstrak tersebut ada informasi yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Nah, di dalam abstrak itu tadi sudah saya jelaskan, abstrak itu biasanya itu menceritakan mengenai general information of the articles itself dalam bentuk ya kurang lebih kesimpulan atau gambaran besarnya dari artikel tersebut. Nah, di dalam jurnal juga mempunyai subtitle, yaitu judul-judul besarnya. Nah, judul-judul besarnya itu bisa juga adik-adik sesuaikan. And di dalam journals, we also have pictures, diagram, and tables that help you to understand more about the writer's writing. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang dipusingkan, itu adik-adik bisa melihat kepada diagram, tables, and pictures-nya. Nah, lalu ini citation. Citation ini sangat penting di dalam journals. Kenapa? Citation itu berarti adalah sebuah kutipan dari peneliti-peneliti sebelumnya atau penulis-penulis sebelumnya yang dikutip oleh penulis di dalam artikel tersebut yang mendukung topiknya. Nah, kita bisa melihat citation itu sendiri apakah cocok dengan topik kita. Bentuk dari citation itu sendiri seperti ini. Nah, jika ada kalimat penjelasan seperti ini dan diakhiri oleh nama orang dan tahun, itu berarti adalah sebuah citation. Saya harapkan untuk adik-adik itu juga bisa memahami citation ya, sehingga adik-adik tahu apakah artikel tersebut cocok dengan informasi yang adik-adik cari tahu. Oke. Itu adalah pembahasan untuk academic reading kali ini. Tidak terlalu banyak,
tapi juga mudah-mudahan bermanfaat.